Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren terlalu dibesar-besarkan. Ia menyebut, padahal kasus itu sedikit namun media massa telah membesar-besarkannya melalui pemberitaan. Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di pondok pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, padahal itu hanya sedikit jumlahnya, kata Nasaruddin di kantor Kemenko pada hari Selasa 14 Oktober 2025. Apakah wajar Menteri Agama mengecilkan kekerasan seksual hanya karena jumlah kasus yang dianggap sedikit? Siapa yang sebenarnya dilindungi? Korban atau citra lembaga pesantren? Dan apakah pernyataan Menak justru berpotensi memperkuat budaya bungkam terhadap kekerasan seksual di pesantren? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Rian dari Himpunan Intelektual Muslim Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Anggi. Ya, terkait pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyatakan kejahatan seksual di pondok pesantren dibesar-besarkan oleh media mengingat hanya sedikit jumlahnya. Juga kita teringat terhadap statement presiden kita terkait juga MBG gitu ya, juga dikecilkan Ya, hanya 0,00017. Itu jumlahnya kecil gitu ya, dokternya ya, dibandingkan manfaatnya yang 30 juta. Menurut Anda ya. terkait pernyataan Menak ini apakah persoalan yang sederhana, Bung? Ya, pertama saya kira kalau kita bicara tentang ini kita bicara dulu pesantrennya dulu ya. Kita mungkin disclaimer dulu ya. Jadi agar nanti tidak ada semacam apa yang disebut dengan generalisasi gitu ya terkait dengan pesantren karena pesantren itu kan biasanya kalau secara faktual dan secara apa namanya historis gitu ya, itu kan dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari sejarah panjang ya negeri ini yang kemudian tentu eh, apa namanya punya apa peran ya dan juga eh, katakanlah kedudukan yang apa namanya tidak kecil begitu kira-kira dalam proses eh, apa namanya kenegaraan kita begitu kira-kira. Nah, pesantren itu kan biasanya sering disebut pesantren itu kan kalau dia memenuhi syarat-syarat gitu ya. Biasanya yang paling dasar itu pasti ada sang guru ya yang kita sebut biasanya kiai atau kemudian kalau di apa Tatar Sunda misalnya Jawa Barat misalnya itu disebut ajengan misalnya gitu ya atau di tempat lain misalnya tuan guru atau yang lainnya begitu ya. Kemudian yang kedua ciri khas pesantren itu ya tentu ada santrinya gitu ya. Kan tadi ada guru ada santrinya. Kemudian yang ketiga tentu ada eh, tempat yang apa mereka gunakan dalam konteks mondok gitu ya karena makanya pesantren biasanya dilekatkan dengan pondok pesantren kan begitu ya. Biasanya dia merupakan apa tempat yang dipakai untuk para santri menginap begitu dan yang eh, berikutnya tentu saja adalah kurikulum ya di situ biasanya kalau nanti kita lihat dari sisi pesantren yang sifatnya salafiyah gitu ya itu biasanya yang diajarkan pure ya terkaitan nanti dengan agama yang kita kenal sebagai kitab kuning gitu ya. Nah, dalam perkembangannya nanti ada pesantren modern begitu ya, yang itu nanti akan kombinasikan berbagai tadi apa namanya kurikulum gitu ya, bukan hanya mata kuliah yang terkait dengan agama, tapi juga kemudian umum, bahkan kemudian nanti ada berbagai kombinasi lah begitu. Nah, ini dulu kita kita lihat dari aspek ini. Sehingga kalau tadi yang kedua Pak Menak itu mengatakan apa tentang masalah tersebut ya seolah-olah di pesantren itu eh, apa kasusnya dibesar-besarkan gitu. Sebenarnya menurut saya persoalannya tidak dibesar-besaran. Ya media itu di mana-mana ya pasti begitu gitu ya. Tetapi yang kita penting untuk eh, apa namanya berikan apa namanya satu satu garis merah begitu ya kira-kira ya jangan pernah menganggap kecil sesuatu kasus kalau itu terkait dengan satu nyawa, yang kedua misalnya dengan tindakan-tindakan yang itu juga terkait dengan tadi kehormatan atau juga hal-hal yang semacam itu. Tadi apa yang disampaikan Kang Anggi, kalau Pak Presiden mengatakan kaitan dengan MBG itu 0,00, itu kan juga tidak apple to apple, sehingga itu sangat menyakiti
hati daripada para korban yang terkait dengan kasus keracunan. Padahal jumlahnya ribuan kan begitu dan terus bertambah hari ini gitu kan, belum belum bisa dikatakan zero gitu. Nah, sama juga apa yang disampaikan Menak itu juga sangat menyakiti kalau dianggap seolah-olah itu kecil begitu ya. Kecil kalau namanya satu orang korban begitu ya, dimanapun itu ya, termasuk kalau kebetulan tempatnya itu adalah di pesantren ya, dengan kriteria yang tadi apa namanya disebutkan, itu tidak boleh dipandang kecil gitu ya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa media itu memang memberikan tadi apa tadi informasi itu tentu dengan kaedah-kaedah jurnalistik ya. Kan kita ingat sebelumnya yang terakhir kemarin kan ada kejadian tuh apa namanya media mungkin over gitu ya, sehingga akhirnya malah apa menimbulkan protes ya di tengah-tengah masyarakat. Tapi secara umum ya media mengabarkan apa yang menjadi fakta di lapangan dengan kaedah-kaedah jurnalistik. Nah, selama kemudian itu ada ya tidak perlu dianggap sebagai membesar-besarkan atau bertendensi negatif. Artinya begini bahwa kalau kejadiannya itu memang ada ya, tidak merupakan sesuatu kebohongan, ya, siapapun pelakunya itu harus kemudian apa namanya mendapatkan tentu apa namanya tindakan ya hukum yang apa namanya setimpal begitu. Jadi di situ nanti ada penghargaan terhadap tadi apa namanya istilahnya hukum, dalam arti bahwa ya pelakunya siapapun kalau dia salah ya harus kemudian ditindak begitu ya, dan korban dalam hal ini harus dilindungi sedemikian sehingga kemudian tidak ada kasus-kasus yang terjadi pada masa-masa yang akan datang begitu kira-kira. Saya kira itu sebagai awal, Kang Anggi. Dan apakah ukuran moral negara yang tadi telah kita bahas ditentukan oleh statistik atau komitmen melindungi manusia dari kejahatan? Apakah kekerasan seksual juga bukan isu personal melainkan isu sosial yang dampaknya masif, Bung? Ya, kalau kita bicara tentang ini mungkin istilah dulu ya, Kang Anggi ya. Kalau kita bicara kekerasan seksual ini memang mungkin saya ingin lebih apa menggunakan istilah kejahatan seksual gitu ya. Jadi artinya kalau kekerasan itu nanti definisinya kadang-kadang apa namanya apa tidak ini tidak jelas gitu kadang-kadang. Tapi kalau kejahatan ya segala sesuatu yang jahat itu ya, apalagi terkait dengan persoalan seksual itu sekali lagi tidak boleh dikecilkan hanya karena angka. Angka itu sebenarnya memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam ranah fakta tadi itu, dan itu tugas media untuk kemudian apa namanya menginformasikan secara luas kepada publik ya, bukan sekali lagi untuk sebagai sensasi atau untuk tendensi tertentu begitu ya. Ya artinya itu adalah tugas jurnalistik biasa saja begitu. Tetapi yang harus kemudian menjadi concern itu adalah bagaimana para pihak yang terkait itu ya, baik itu konteksnya ke TKP itu sendiri, katakanlah kalau kemudian itu terjadi memang di pesantren, sekali lagi saya ingin menegaskan tidak untuk mengeneralisir gitu ya pesantren apa namanya secara umum begitu ya, karena kejahatan itu bisa terjadi di mana saja begitu ya. Nah, tetapi juga pada saat yang sama juga nanti di situ kan melibatkan para pihak tadi itu, misalnya para pengasuh pondok pesantrennya begitu, para santrinya, para orang tua santri, dan juga tidak harus tidak bisa tidak ya harus harus melibatkan pemerintah sebagai pihak yang kemudian melindungi semua tadi apa namanya kepentingan-kepentingan yang ada di situ, sehingga orang ya ketika dia belajar, poinnya kan orang ketika dia belajar di manapun ya, mau itu di sekolah umum mau kemudian itu di pesantren, harus terbebas dari bentuk kejahatan apapun ya. Nah, kejahatan itulah yang kemudian nanti harus kemudian kita lawan bersama-sama gitu ya, sehingga tidak akan kemudian nanti semacam ada framing seolah-olah kemudian menjelekkan misalnya pesantren tertentu, atau kalau misalnya konteksnya lembaga pendidikan sekolah tertentu atau kampus tertentu misalnya, tidak, tetapi poinnya adalah kita harus pastikan bahwa dimanapun tempat anak-anak kita itu kemudian apa, nempuh untuk pendidikan ya, untuk meraih ilmu dan juga bekal di dalam kehidupan, itu semuanya terlindungi gitu. Apalagi ini terkait dengan kejahatan seksual, ini mesti dipastikan zero
gitu ya. Jadi tidak ada yang sekecil apapun itu kemudian tanda kutip ya seolah-olah ditoleransi gitu seperti kasus mungkin kita tahu awalnya mungkin dari hal-hal yang tanda kutip ya sekali lagi kecil gitu ya hanya mungkin verbal tapi kemudian nanti sudah masuk kepada hal-hal yang sifatnya tindakan bahkan kemudian lebih jauh dari itu ya bahkan dalam banyak kasus nanti seperti kasus-kasus bullying itu bahkan bisa sampai menimbulkan kematian misalnya. Nah, ini mesti kita kita antisipasi ya. Jadi bukan nanti apa dibiarkan dan itulah bentuk penghargaan yang sesungguhnya bahwa lembaga pendidikan itu ya mendidik manusia agar kemudian dia tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang memiliki tadi kalau bahasa Islam ya ketakwaan yang tinggi dan apa kemampuan ilmu-ilmu kehidupan. Saya kira itu Kang Anggi. Dan lantas seharusnya bagaimana langkah pencegahan dan peta jalan pengembangan pesantren yang ramah anak sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual secara efektif, Bung? Ya, kalau kita bicara tentang pencegahan, maka kita memang harus berbicara secara komprehensif. Ya, yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, individu per individu, ya, maksudnya keluarga ini ya, ketika kemudian dia ingin melanjutkan pendidikan ke pesantren, ya, dengan segala tadi apa kelebihan begitu ya, atau spesifikasi yang diingin dikuasai tadi itu harus benar-benar mengetahui detail ya tentang pesantren itu sendiri ya dengan berbagai hal yang terkait dengan tadi tenaga pengajarnya, pengasuhnya begitu atau kalau tadi disebutnya tokoh utama sentrumnya ya ada kiainya, ada apa namanya para ustadz-ustadznya, kemudian ada para apa namanya istilahnya support ya yang ada di situ fasilitasnya itu mesti clear aturan-aturannya seperti apa. Nah, disitulah pentingnya keluarga itu nanti mendampingi agar kemudian nanti ketika dia ingin ke pesantren tertentu itu memang clear bahwa pesantren ini itu memang benar-benar tidak ada hal-hal yang tanda kutip meragukan begitu kira-kira gitu ya sehingga nanti dari situ ya orang kan kalau sudah tadi apa tenang sudah yakin kan tinggal tinggal persoalan nanti teknisnya. Kemudian yang kedua tentu di level institusi pendidikan di situnya sendiri. Jadi ketika proses pendidikan itu dilakukan tentu harus kemudian apa namanya bersandarkan kepada standar-standar ya di mana tadi sudah disebutkan kalau itu memang modelnya pesantren begitu ya di situ ada kiainya di situ kemudian ada apa namanya para pengasuhnya yang lainnya begitu ya ada santri ada pondoknya ya semua itu memang dibuktikan dengan track record yang ada itu melakukan semua proses pendidikan ya mulai dari sejak apa pengenalan pendidikan media masuk sampai kemudian proses pendidikannya sehari-hari gitu sampai katakanlah masa pendidikannya berakhir itu semuanya bisa kemudian apa namanya memiliki tadi apa istilahnya ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada istilahnya itu ketertutupan lah begitu. Ya dan disinilah pentingnya komunikasi antara tadi orang tua santri, kemudian juga pihak pesantrennya, maupun juga masyarakat secara umum. Karena masyarakat juga harus dilibatkan dalam konteks ini seandainya ada berbagai hal, gitu ya. Karena pesantren kan ada di tengah-tengah masyarakat tuh. Kan kalau ada misalnya santrinya yang mungkin apa melakukan hal-hal yang tidak tepat gitu di masyarakat kan tentu ada proses pendidikan. Di situ ada feedback, ada apa istilahnya pelaporan ya dalam konteks untuk mendidik, bukan tentu saja untuk mencari-cari kesalahan begitu ya yang ada di situ. Nah, yang ketiga, saya kira negara dalam konteks ini pemerintah ya ini kan konon ada kabar gembiranya Kang Anggi yaitu ada Dirjen Pesantren gitu ya khusus gitu ya. Nah, urgensinya sejauh mana tentu itu masih harus dilihat gitu ya. Tetapi poinnya adalah tidak boleh hanya kemudian negara itu menunggu gitu. Maksudnya menunggu itu begini, apa nanti ada kasus baru kemudian apa reaktif gitu. Seperti kasusnya Menteri tadi kan, kenapa nggak sejak dahulu, sejak dini maksud saya itu melakukan tadi apa berbagai upaya apa namanya komunikasi, perlindungan dan tentu saja kalau ada hal-hal yang sifatnya tadi menyimpang ya setelah melalui proses-proses tadi apa namanya pendidikan ya tentu ujungnya harus ada sanksi yang tegas ya baik administratif maupun bahkan kalau itu kejadian yang dilaporkan itu kan ada yang sampai kemudian dalam kasus kejahatan tadi itu ya itu kan sampai ada yang dihukum mati bahkan kan tetapi ada juga yang mungkin karena dia anak dari katakanlah tokoh di pesantren tersebut akhirnya kemudian justru menjadi tidak jelas gitu hukumannya seperti apa. Nah, jadi sekali lagi
Kalau sampai kemudian itu terjadi, itu juga harus ada naudzubillah, itu tentu saja sekali lagi kita berharap zero tadi itu juga harus ada punishment yang tegas dan perlindungan kepada korban tadi itu, karena jangan lupa bahwa apa yang sudah terjadi itu tidak mudah ya untuk kemudian disembuhkan tanpa adanya kemudian perhatian secara keseluruhan dari semua pihak. Nah, dari sini saya kira Islam itu memberikan tadi apa namanya tadi guidance ya untuk tadi ketika kita memilih, ketika kemudian kita ada di tempat pendidikan, kaidah-kaidah pendidikan bagaimana. Nah, peran pemerintah sendiri dalam konteks untuk mengatur dan mengawasi bahkan memberikan tadi punishment tadi itu seandainya ada perlindungan itu yang nanti akan membuat apa seluruh apa persoalan ini dari hulu ke hilir itu bisa diantisipasi, dan kalaupun harus ada satu tindakan itu tindakannya tidak reaktif tapi sudah kemudian di tadi apa siapkan secara tepat begitu. Saya kira itu Kang Anggi. Baik, jazakallah dokternya untuk paparannya. Semoga ini Ya, bukan berarti mengecilkan tadi yang Anda sampaikan, bukan berarti kecil lantas dikecil-kecilkan gitu ya, Bung Yos, ya dan betul. juga memang harus ada solusi tuntas terkait kekerasan seksual di lini pendidikan. Jazakallah sekali lagi dokternya untuk paparannya pada Ya. kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.